allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita sudah selesai 10 hari pertama di bulan Ramadan 1437 Hijriah ini, dan kita akan meneruskan 10 hari di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Tentunya untuk menyemangati kita beribadah pada bulan Ramadan ini, kita tentunya perlu mengkaji, perlu untuk belajar, mengulang terus-menerus, dan terus-menerus juga kita akan mempelajari dari Al-Quran ini. Tentunya tadarus Quran yang sangat perlu sekali, dan kemarin sudah sampai bagaimana fadilah atau keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Kita akan pelajari bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mempelajari Al-Quran itu 10 ayat dari Al-Quran. Maka mereka tidak melaluinya tanpa mempelajari makna dan cara pengamalannya. Jadi para sahabat selain mereka membaca, mempelajari, mereka juga memaknainya, memahaminya, sampai cara pengamalannya mereka lakukan dan mempelajarinya. Tidak hanya ketika mereka sudah belajar, kemudian mereka cukup dengan hanya membaca saja tanpa bimbingan, itu pasti akan kurang. Karena yang namanya fikih itu perlu bimbingan, apalagi dengan banyaknya pemikiran, tentunya apalagi dengan mazhab akan bersinggungan gitu. Maka memang perlunya bimbingan seorang guru dalam mengajarkan Al-Quran ini, termasuk cara-cara wudhu, cara sholat, zakat, dan sebagainya. Maka perlunya bimbingan dari seorang guru. Maka itulah yang dipelajari oleh para sahabat. Maka mereka tidak sehari pun kecuali mereka mempelajari makna isinya dan juga cara pengamalannya. Dan perlu kita ketahui bahwa membaca Al-Quran yang berguna bagi pembacanya, yaitu membaca disertai dengan perenungan dan juga memahami maknanya. Jadi membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur, yaitu perenungan atas maknanya, mempelajarinya, dan juga berusaha untuk mengamalkannya, memahami maknanya, memahami dari perintah-perintah yang Allah firmankan dan juga larangan-larangan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Jika menjumpai ayat yang memerintahkan sesuatu, maka ia pun memenuhinya, mematuhinya, dan menjalankannya. Atau ketika menjumpai ayat yang melarang sesuatu, maka ia meninggalkan dan menjauhinya. Jika ia menjumpai ayat rahmat, dia memohon dan mengharap kepada Allah rahmatnya. Jadi ada doa ketika dia menjumpai ayat-ayat tentang rahmat Allah, maka dia berdoa supaya mendapatkan rahmat Allah itu. Di antaranya memang ini sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan ulama, harus berdoa supaya mendapatkan rahmat ketika membaca ayat-ayat yang di mana di situ ada rahmat-rahmat Allah di dalamnya. Dan juga dia memohon ketika menjumpai ayat-ayat tentang azab, dia memohon atau berlindung kepada Allah dan takut atas siksanya. Itu juga memang di antara ulama kita ada yang mengamalkan seperti itu. Maka ini juga tidak salah
alias bisa juga diamalkan dengan kemungkinan atau dengan keadaan yang memang tepat gitu. Namun ketika keadaannya itu tidak tepat, maka hal itu bisa dikesampingkan atau setelah membaca Al-Quran sendiri berdoa gitu. Setelah membaca Al-Quran berdoa, karena salah satu doa yang mustajab itu ketika Al-Quran itu dibacakan. Jadi luar biasanya ketika Al-Quran itu dibacakan, maka dia berdoa setelah membaca ayat-ayat Allah, maka itu mustajab doanya. Al-Quran itu menjadi hujah bagi orang-orang yang merenungkannya, bagi orang-orang yang mengamalkannya menjadi hujah, menjadi petunjuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengamalkannya, tidak memanfaatkannya, maka Al-Quran itu bukan menjadi hujah bagi dirinya. Maka tentunya sikap terhadap Al-Quran itu sudah saya terangkan di kajian lalu, bagaimana dalam surat Fatir itu ada yang zalimun li nafsi, yaitu zalim terhadap dirinya sendiri, tidak mau beramal dengan Al-Quran itu. Ada yang muktasid, sebagian menafsirkan bagaimana hanya mengamalkan setengah-setengahnya saja dari Al-Quran, tapi tidak mengamalkan yang sunatnya, tidak mengamalkan yang sebagiannya dari Al-Quran. Seperti mereka hanya mengutamakan yang wajibnya saja, tapi tidak mengutamakan yang sunatnya. Mereka tinggalkan sholat tahajud dan sebagainya, itu pun tidak memenuhi dari yang sepenuhnya sikap mereka terhadap Al-Quran. Juga ada yang sabiqun bil khairat biiznillah, yaitu mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Senantiasa mereka ketika menjumpai ayat-ayat Allah, maka mereka berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Shad, surat ke-38 ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, atau kitab ini diberkahi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi apabila ayat-ayat ini dipelajari, ditadaburi, dihayati, maka Al-Quran itu menjadi berkah, menjadi barokah bagi mereka. Diamalkan, itulah orang-orang yang mendapatkan pelajaran atau berpredikat ulul albab. Inilah predikat yang luar biasa dalam pembelajaran terhadap Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 145, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan memiliki khususan dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman-Nya, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan juga menjadi bukti, bayinat, dan petunjuk dan furqan, pembeda dari yang hak dan yang batil. Maka ketika membacanya di bulan Ramadan tentunya sangat utama, apalagi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka itulah keutamaannya, bagaimana dilipat gandakannya atas amalan-amalan, atas bacaan-bacaan Al-Qurannya. Di antara bacaan Al-Quran yang tinggi itu nilainya adalah ketika sepertiga malam terakhir, lalu subuh, maghrib, dan bulan Ramadan.
mutu yang tinggi nilai bacaan Al-Qur'annya. Kemudian dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan setiap malam untuk membacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Hal itu menunjukkan dianjurkannya mempelajari Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan berkumpul atau mengadakan perkumpulan untuk itu. Juga membacakan Al-Qur'an kepada orang yang lebih hafal. Jadi dia juga selain belajar Al-Qur'an dia juga adalah membacakan Al-Qur'an. Maksudnya berguru atas Al-Qur'an ini. Berguru adalah mempelajari Al-Qur'an. Maka ini memang sangat utama sekali. Dan juga menunjukkan dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Tentang keutamaannya berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan atau sakinah atas mereka diliputi rahmat Allah serta dikerumuni malaikat mendoakan ampunan kepada mereka dan disebut-sebut nama mereka oleh Allah di depan para malaikat di sisinya. Jadi malaikat-malaikat yang ada di sisinya disebut-sebut nama-nama yang sering membaca Al-Quran. Oh, ini si fulan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tapi dengan syarat tentunya harus mempelajarinya. Karena hanya membaca saja maka tentunya belum tentu menjadi pelajaran. Karena hanya dengan membaca artinya dia memang bisa menjadi hafal dengan bacaan itu. Tapi isinya apa, perenungannya apa yang harus diamalkan kadang-kadang tidak tertangkap gitu. Kita tadarus tanpa bimbingan itu kadang-kadang kalau kata orang zaman sekarang itu kadang-kadang merasa benar sendiri gitu. Karena saking kita menyikapi cara baca kita tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Mana yang panjang, mana yang pendek gitu. Mana yang harus diguna atau tidak gitu. Dan seterusnya, bahkan ada yang tidak tahu gitu kan. Makanya kita baca gitu aja gitu. Terkadang salah ya terlewat saja begitu saja gitu. Bertahun-tahun membaca Al-Quran tapi salahnya memang sangat signifikan gitu. Oleh karena itu perlu bimbingan. Al-Quran itu tidak hanya membaca satu juz kemudian membacanya sendiri. Kadang-kadang ada yang salah gitu. Kadang-kadang ada ayat-ayat gharib gitu. Nah, ayat-ayat gharib ini kadang-kadang oleh orang-orang yang awam tidak diketahui tentang bagaimana tanda sifar atau tanda bulatan yang kecil gitu, atau tanda-tanda yang memang jarang ditemui seperti bagaimana majroha dibaca majreha gitu. Itu kadang-kadang orang-orang awam gitu cenderung membaca majroha karena tidak tahu di belakangnya atau di bawahnya itu ada tanda-tanda yang harusnya bukan menjadi panjang mat badal tapi didekatkan ke kasroh gitu. Nah, surat surat Hud ya, buka lagi aja surat Hud ayat ke-40 coba. Ini kita tadabburi gitu. Kadang-kadang ada yang salah gitu. Surat Hud ayat 40 kadang-kadang ada yang salah baca karena dia itu nggak tahu tandanya atau belum diterangkan tandanya itu. Lihat sini. Faqala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha ayat ke-41. Jadi ada tanda imalah
Imalah itu tanda yang dimana harus dibaca mendekatkan ke tanda kasroh. Jadi dibaca majreha gitu. Sedangkan kebanyakan dibaca majroha, nah itu salah. Tentunya oleh karena itu perlunya bimbingan seorang guru dan seterusnya. Kemudian ada dua cara untuk mempelajari Al-Quranul Karim, yaitu membaca ayat yang dibaca teman Anda. Jadi teman Anda membacakan suatu ayat, maka kita mengulangnya lagi membaca ayat itu termasuk tadarus, atau membacanya tapi dengan syarat harus memahami maknanya. Kemudian membaca ayat sesudahnya. Nah, atau teman kita membaca ayat ini, kemudian kita membaca ayat sesudahnya. Maka itu juga cara membaca Al-Quran. Namun cara pertama yang diulang-ulang lebih baik, karena lebih cepat hafal, lebih cepat dimengerti gitu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di atas disebutkan dalam hadis juga adalah mudarasah. Mudarasah itu membaca satu sama lain. Mudarasah membaca satu sama lain, membaca Al-Quran antara Nabi dan Jibril terjadi pada malam hari. Terjadinya pada malam hari. Ini menunjukkan dianjurkannya banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan pada malam hari. Jadi setelah sholat tarawih itu, atau ketika Isya, setelah sholat Isya belajar Al-Quran itu sangat dianjurkan. Jadi bukan maksudnya menyinggung soal sholat tarawih, tapi maksudnya ini adalah bagaimana Al-Quran itu dibaca pada malam hari, atau ketika waktu maghrib, atau ketika waktu Isya, setelah sholat Isya membaca Al-Quran. Ada dalilnya itu. Membaca Al-Quran sudah sholat Isya, ya baca Al-Quran kapan saja, hanya ada waktu-waktu utamanya gitu. Jadi tidak hanya langsung setelah sholat Isya Badiah ya. Setelah sholat Isya, Badiah Isya, kemudian sama gitu, tidak hanya seperti itu. Tapi kalaupun ingin belajar Al-Quran, silakan gitu. Tidak harus setelah sholat Isya itu ceramah itu, sebelum sholat tarawih ceramah, tidak harus begitu. Silakan kalau membaca Al-Quran, silakan baca Al-Quran gitu. Karena ceramah itu tidak diharuskan, lagi pula tidak ada dalilnya gitu. Tapi kita juga kalau mengatakan ceramah subuh nggak ada dalilnya juga gitu. Hanya di sini adalah bagaimana maksudnya itu adalah belajar Islam gitu. Belajar Islam ya kapan saja, mau setelah subuh, setelah Isya, itu mau sudah tarawih gitu, atau sudah sholat malam, tidak menjadi masalah gitu. Membaca Al-Quran atau belajar Islam itu tidak menjadi masalah. Maka kalaupun mau belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran setelah sholat Isya, silahkan saja gitu. Maka pada bulan Ramadan kita harus berhenti dari segala kesibukan tentunya, dan juga mengadakan waktu untuk belajar Al-Quran. Kecuali kalau ada pekerjaan, maka memang harus sesuai pada waktunya. Tapi manfaatkan waktu senggang untuk belajar Al-Quran. Maka berkumpulnya semangat untuk bertemunya hati dan lisan untuk merenungkan Al-Quran itu sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat 73, surat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasi'atal
inna nasi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Sungguh bangun di waktu malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaannya ketika itu lebih berkesan. Jadi itu lebih berkesan. Mengapa? Sepertiga malam terakhir itu utamanya membaca Quran juga. Jadi sebelum kita sahur, kemudian lebih baiknya sholat malam itu di akhir, tidak diawalkan seperti di kita. Cuman karena belum mampu diawalkan gitu, karena setelah ketiduran diawalkan gitu. Ya tidak apa-apa di awal. Maka ketika akhir malam kita bangun, ya karena ingin membaca Quran, maka sholat atau maka wudhu, kemudian sholat sebelum wudhu, kemudian istighfar karena waktu sahur dianjurkan istighfar dan juga membaca Quran. Itu salah satu waktu yang utama. Nah itu bagusnya kan membaca Quran itu dan kondisi yang suci gitu. Dalam hadis la yamassu illa thahirun, tapi hadis ini dhaif dalam kalangan ulama. Beberapa ulama mendhaifkan hadis ini, hanya contohnya lebih baik Al-Quran itu dibaca dalam keadaan suci, tapi kalaupun tidak dalam keadaan suci, dalam kondisi yang genting karena tidak sanggup untuk taharah, tidak sanggup untuk mensucikan itu, maka tidak apa-apa, tidak dalam keadaan suci itu. Kemudian juga mencari waktu-waktu utama gitu. Setelah maghrib, setelah fajar, atau setelah subuh gitu. Kemudian boleh membacanya sambil duduk atau ketika khutbah sambil berdiri membaca Quran, atau sambil tidur bahkan baca Quran, bahkan berjalan pun baca Quran juga dianjurkan di kendaraan gitu ya, kendaraan membaca Quran gitu, itu sangat dianjurkan. Jadi kalau kebiasaan teman saya itu Ustaz Azri di kuliahan di Al-Imarat, dia sambil berkendara itu sambil murojaah hafalannya, murojaah surat Al-Baqarah dan surat yang lainnya itu sambil membacanya. Jadi itulah biasanya Quran itu, bacanya dengan bacaan yang minimal terdengar oleh dirinya dan juga orang yang di belakangnya gitu. Tidak mengganggu konsentrasi ketika ketika di perjalanan. Nah, selanjutnya surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, termasuk membaca Al-Quran sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan yang berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, sedangkan Al-Quran adalah zikir, atau Al-Quran disebut az-zikr karena zikir yang paling agung. Kadar bacaannya yang disunahkan yaitu menghatamkan Al-Quran setiap harinya, yaitu setiap hari membaca sepertujuh dari Al-Quran dengan melihat mushaf. Karena melihat mushaf merupakan ibadah, jadi dianjurkan membaca Quran itu melihat mushaf.
kecuali kalau murajaah hafalan, maka melihat dulu, kemudian ketika mau dihafalkan tidak melihat gitu. Tapi kalau ada yang salah lihat lagi gitu. Waktu 5 menit lagi. Jika menghatamkannya kurang dari seminggu, jadi harus hatam kurang dari seminggu, lebih baik itu pada waktu-waktu yang mulia dan di tempat-tempat yang mulia, seperti di Ramadan, di 2 tanah suci, dan juga 10 hari Zulhijjah, karena memanfaatkan waktu dan tempat. Jadi 10 hari Zulhijjah itu memang ketika waktu awal bulan Zulhijjah itu utamanya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Jika membaca Al-Quran khatam baik setiap hari, itu juga baik. Atau menghatamkan selama setahun juga itu baik gitu. Tidak apa-apa dengan kondisi yang memang sangat dimungkinkan gitu untuk menghatamkannya. Intinya menghatamkannya, mempelajari isinya, kemudian mengamalkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, baca Al-Quran itu dalam setiap 3 hari. Dan makruh menunda khataman Al-Quran dari 40 hari. Jadi kalau 40 hari tidak membaca Al-Quran itu makruh. Bila hal ini dikhawatirkan maka akan membuat dia lupa. Tidak membaca Al-Quran 40 hari. Jadi lupa bacaan Al-Qurannya sampai mana, apa dibaca panjang, yang mana dibaca pendek, itu lupa gitu. Imam Ahmad pernah berkata, pesan Imam Ahmad bin Hanbal adalah bagaimana betapa beratnya beban Al-Quran itu bagi orang yang menghafalnya, kemudian melupakannya. Ya, gitu. Sudah menghafalnya mahal, dilupakan, gitu, tidak dibaca lagi, jadi murah, gitu. Maka jadi berat sekali, atau menjadi rugi sekali, gitu. Dan sabda Nabi SAW, betulnya memang lebih dianjurkan yaitu membacanya dalam keadaan suci. Adapun kalau tidak sempat maka tidak apa-apa. Memang sebagian ulama juga tidak mewajibkan mensucikan diri dalam membaca Al-Quran, tapi lebih baik lagi ketika dalam keadaan suci. Al-Quranul Karim syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna. Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan sudah menjadi kesepakatan bahwa kitab yang mulia ini adalah syariat yang sempurna, sendi dalam agama, sumber hikmah, bukti kerasulan, cahaya penglihatan dan hujah. Tiada jalan menuju Allah selainnya. Jadi tidak ada jalan kalau tidak mempelajari Al-Quran itu. Tiada keselamatan kecuali dengan Al-Quran, dan tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan, yaitu sesuatu yang menyelisihinya. Maka yang menyelisihi Al-Quran bukanlah pegangan orang Muslim. Kalau demikian halnya, maka mau tidak mau bagi siapa yang hendak mengetahui bagaimana syariat ini adalah harus berkeinginan mengenal tujuan-tujuan serta menjadikannya mengikuti para jejak ahli Al-Quran, harus dijadikan sebagai kawannya, bercakap dan menjadi teman duduknya panjang siang dan malam, baik dalam teorinya maupun prakteknya. Maka dekat waktunya ia mencapai tujuan dan menggapai cita-cita serta mendapati dirinya termasuk orang-orang yang terdahulu dan dalam rombongan pertama. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu menjadi golongan pertama. Jika ia mampu dan tidaklah mampu atas hal itu, maksudnya membaca Al-Quran dengan sempurna, maka yang senantiasa menggunakan
apa yang dapat membantunya. Maksudnya dia berguru tapi karena bacaannya tidak sempurna, tapi dia dibela pada akhirat nanti. Yaitu sunnah dapat menjelaskan kitab ini. Selainnya adalah ucapan para imam terkemuka dan salaf, ulama salaf pendahulu yang dapat membimbingnya dalam tujuan yang mulia ini. Kemudian membaca Al-Quran dengan melakukannya, maka pembaca dan pendengar Al-Quran juga yang hatinya disibukkan dengan musik dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan perubahan firman Allah, maka diperintahkan untuk memperhatikannya. Jadi jangan sibuk dengan musik, gitu. Jangan sibuk dengan musik, bahkan musik itu dapat merupakan dari mengingat Allah, gitu. Kebanyakan, gitu. Ya kan, kebanyakan ketika mendengar musik, ketika azan tidak bersegera ke masjid, ketika adanya pengajian tidak bersegera ke masjid, gitu kan. Kebanyakan musik melalaikan mengingat pada Allah, gitu. Dia tahu penting naik musik, gitu. Kemudian maka harus banyak perhatikan terhadap ayat-ayat Allah, gitu. Padahal kita diperintahkan untuk memperhatikan sebenarnya, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah dan menghalangi apa-apa yang melalaikan dari ayat-ayat Allah ini, gitu. Jadi kalau musik itu bisa dihalangi, halangi sekalian aja, gitu. Tapi ya tentunya meskipun memang ulama kita berselisih pendapat tentang hukum musik, ada kalanya musik itu jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Tapi kalau melalaikan, lebih baik ditinggalkan hal itu. Maka Imam Ahmad melarang orang yang tauhid dalam membaca Al-Quran, yaitu mereka yang salah terus-menerus dalam membaca Al-Quran dan tidak melakukannya, tidak mempunyai lagam, tidak bagus lagamnya, itu dilarang oleh Imam Ahmad. Karena itu adalah bid'ah, kata Imam Ahmad. Karena yang bagus itu membaguskan bacaan Al-Quran. Sedikit lagi ya. Oh ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Fadhailul Quran berkata, sasaran yang diminta menurut syarak tiada lain, yaitu untuk memperindah suaranya yang dapat mendorong untuk merenungkan dan memahami Al-Quran yang mulia dengan khusyuk, tunduk, dan patuh penuh ketaatan. Bahkan sujud tilawah ketika menjumpai ayat-ayat sajdah harus sujud tilawah, baik dalam sholat maupun dalam keadaan tidak sholat. Itu lebih utama, gitu. Jadi jangan takut makmum, subhanallah, gitu. Itu kan sujud tilawah, sujud yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat-ayat sajdah. Kemudian juga ada pun suara-suara lagu-lagu yang diada-adakan dengan nada dan irama atau musik, gitu ya. Itu adalah tidak utama. Musik itu tidak utama. Apalagi sampai melalaikan, tidak utama. Musik itu lebih baik ditinggalkan, gitu ya. Tapi kalau musiknya penyemangat, maka memang penyemangat untuk berbuat amal soleh, yaitu mendengarkan musik, maka tidak apa-apa, boleh untuk didengarkan atau dilakukan oleh kita. Sebagaimana memang para sahabat juga ada yang bermusik di dalam masjid, tapi tidak memakai suara musik, gitu. Tidak seperti di kita kerbana, gitu, kayak terbana digituin, gitu ya, disuarakan, tidak. Tapi para sahabat tidak memakai alat musik kalau di masjid, dilarang memakai alat musik di dalam masjid. Itu menyanyi pun hanya sebatas untuk menyemangati, itu pun tidak kebanyakan, gitu. Hanya sesekali untuk menyemangati saja. Al-Quran ini adalah suci dari hal yang merusak. Jadi
Al-Quran itu harus suci, jangan baca Quran dengan lagam Jawa, jangan. Baca Quran dengan lagam Jawa tidak akan diperkenankan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan irama-irama yang dilarang para ulama untuk membaca Quran itu adalah yaitu yang merendahkan huruf yang panjang, maksudnya yang panjang dibaca pendek, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Kemudian menghidupkan huruf yang sukun dan mensukunkan yang berharokat, yaitu yang salah. Mereka yang lakukan itu adalah supaya iramanya yang bagus, merdu, itu. Maka hal itu dapat mengubah firman Allah dan menjadikan harokat itu sebagai yang diandalkan, maka itu haram hukumnya. Kalau biasa gitu. Nah, satu lagi ya. Nah, kita nanti bisa lihat dalam Fadailul Quran yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, juga dalam Hasyiatu Muqaddimah Tafsir oleh Ibnu Qasim. Diperkuat dengan hadis, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La yamassuhu illa thahirun. Tapi hal ini dhaif, sebagian ulama mendhaifkan, hanya lebih baik dalam keadaan suci, dalam keadaan sedang berwudu itu, dan juga suci dari yang merusaknya, baik dari musik atau dari hal-hal yang mengotori Al-Quran itu sendiri. Harus suci atau bersih. Jangan membaca Al-Quran memakai langgam yang membaca Al-Quran tapi keluar dari langgam yang disyariatkan gitu. Ada langgam itu kan ada 7 lagu gitu, Bayati, Soka, dan seterusnya gitu. Itu yang 7 lagu itu kalau keluar, nah itu pakai langgam Jawa atau langgam Sunda, langgam pupuh gitu. Itu atau lagu pop, dangdut itu. Nah itu adalah tidak suci, alias tidak mensucikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai nada-nada, itu sebagai nada saja, itulah yang akan diancam. Kan ada penghafal Al-Quran yang hafal Al-Quran tapi karena dia untuk tujuan riya, untuk tujuan nadaannya saja, untuk pamer, maka dia diseret di neraka, diseret ke neraka. Karena apa? Al-Quran itu tidak menjadi pedoman bagi dia, hanya lagu-lagunya saja supaya enak didengar orang, maka dia diseret ke neraka gitu. Nah, jadi wajib bagi dia dengan tujuan ikhlas kepada Allah semata, mengharap ridho Allah, membaca Quran ini, dan juga tujuannya sebagai pedoman, pelajari isinya, maknanya, dan juga mengamalkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan bab mengenai kitab Shalah Ramadan ini masih panjang. Kita baru selesai 6 bab. Nah, Ramadan sudah berapa hari lagi? 20 hari lagi ya. Ya, artinya nanti saya lewat saja beberapa bab itu, karena dengan pendeknya waktu yang untuk belajar ini, artinya nanti hanya beberapa bab yang kita bahas dan ada yang dilewat saja gitu ya, demi keberlangsungan ya, minimal memotivasi kita dalam Ramadan ini terus meningkatkan amal soleh, dan setelah Ramadan kita meningkatkan diri kita senantiasa dalam beramal menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita teruskan pekan depan, nanti saya SMS lagi. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.